Pemecatan Rubel Filipe Amorim, dia pelatih muda usianya baru 40 dari Portugal. Ya, kenapa MU tidak sehebat di zaman Sir Alex? Di mana semuanya? Nggak mungkin ya orang itu hebat sepanjang masa. Jadi inget tuh, setiap masa ada tokohnya, setiap tokoh ada masanya. Guys, sekarang ini produk Cina ada di mana-mana menyerbu, bukan saja Indonesia tapi ke seluruh dunia. Untuk Anda yang ingin ya kemudian mungkin mengimpor atau bahkan mengekspor ya, tidak saja ke China tapi ke negara-negara lain, harus belajar dong ilmunya. Jadi ikutin kursus yang bernama Berani Ekspor dan Impor, termasuk produk-produk dari Cina, dan kita juga bisa mengekspor ke China. Mereka banyak sekali juga butuh produk-produk dari kita ya. Untuk yang mau ikut, silakan scan QR code ini atau klik link yang ada di video ini. Akhir dari sebuah kekeliruan itu lead ya dari banyak sekali berita di dunia olahraga sepak bola khususnya, dan juga saya angkat jadi postingan saya dia, dan cukup banyak yang merespon, yang nonton ratusan ribu ya. Yaitu adalah pemecatan Rubel Filipe Amorim, dia pelatih muda usianya baru 40 dari Portugal. Dan kemudian menjadi satu pembicaraan luar biasa. Pantaskah orang yang dipecat? Kalau saya pribadi sebenarnya dia nggak pantas dipecat. Dia itu sebenarnya lebih tidak pantas direkrut untuk melatih tim sebesar MU. Coba-coba banget gitu ya. Setelah dulu Ten Hag gitu coba-coba, yang dulu hebat katanya memimpin Ajax di Belanda, dan ini kali ini Rubel Amorim yang pernah mengangkat Sporting ya, klub di Liga Portugis, menjadi 2 kali juara nasional. Hebat, tapi liganya Liga Belanda sama Liga Portugis itu beda banget dengan Liga Inggris, Liga Spanyol atau Liga Italia, beda banget. Itulah persoalannya. Saya bingung gitu ya, kalau kita bicara dengan MU itu ya, apa sih yang terjadi? Ya, kenapa MU tidak sehebat di zaman Sir Alex? Di mana semuanya? Saya pernah ngomong tuh dengan Koci, dan Koci juga setuju. Siapa yang membuat MU hebat? Jawabannya adalah Sir Alex Ferguson. Siapa juga yang menjatuhkan atau menghancurkan MU? Saya juga udah menjawab Sir Alex Ferguson. Maaf ya kalau kita berbeda. Ini saya bisa pertanggungjawabkan. Kenapa? Saya ingat betul waktu Sir Alex mengundurkan diri, sebenarnya yang sudah bersiap untuk menjadi pengganti beliau adalah Pep Guardiola sebenarnya. Yang waktu itu selesai dengan Bayern. Jadi Pep itu sebenarnya saya tahu beritanya sudah siap. Tiba-tiba si kakek tua ini memilih orang yang tidak terlalu bagus juga, seorang pelatih mediocre yang namanya David Moyes yang melatih Everton. Jadi kelihatan banget itu KKN nepotismenya sesama skuad Skotlandia. Nah, sejak itulah ya MU hancur. Ya. Tapi berikutnya kan ada pelatih-pelatih hebat, ada Luis van Gaal, ada Jose Mourinho. Tapi ingat ya, karena kita terlalu mengagumi seorang Sir Alex, terlalu menghormatin beliau, dia tetap ada di manajemen tuh. Dia tetap punya pengaruh ya sebagai senior yang sangat berjasa mengenai MU dalam menentukan pelatih, dalam menentukan pembelian pemain gitu. Dia berpengaruh. Padahal kita harus ingat, dan saya selalu ngomong dengan Koci dan kita sepakat tuh, Sir Alex itu hebat, tapi itu dulu. Nah, ini memang kadang-kadang gitu ya, dunia itu sudah berubah. Bola itu sudah berubah. Pola permain itu sudah berubah. Dulu zaman dulu ada Catenaccio, udah nggak laku lagi. Kemudian muncul Tiki Taka, sekarang apa lagi? Jadi nggak mungkin ya orang itu hebat sepanjang masa. Jadi inget tuh, setiap masa ada tokohnya, setiap tokoh ada masanya. Jadi menurut saya itulah saya berani mengatakan, walaupun saya sangat kagum, saya adalah mengatakan pelatih terbaik dunia itu tetap Sir Alex. Tetapi kalau kaitan dengan MU, beliau andil ya dalam membuat MU tidak bisa bangkit. Jose Mourinho datang ya, ini kontroversi juga gitu. Ya, 3 trofi. Habis itu saya pikir pelatihnya Rangnick, orang katakan hebat, gagal juga. Mungkin Rangnick hebatnya cuma untuk untuk tim-tim yang muda. Kita selalu berteori. Terakhir Amorim, kenapa sih kayak nggak ada pelatih lain? Misalnya Zinedine Zidane.
Unai Emery, Jurgen Klopp, yang kemarin sempat tersedia, nggak diambil. Yang diambil tuh pelatih-pelatih mediocre yang belum membuktikan di liga hebat, liga keras. Ya, jadi MU diwarnai dengan salah beli pemain kemahalan. Siapa yang membeli? Manajemen ini. Sekarang kan Amorim mengatakan dia tuh mau jadi manajer, bukan menjadi head coach doang. Dia tetap menyalahkan pembelian pemain-pemain yang salah. Menurut saya di era dia nih, pembelian pemainnya itu agak betul loh ya. Kecuali Benjamin Sesko yang ketua kemahalan dan tidak terlalu perform. Mbemo keren banget. Kunya oke gitu. Jadi menurut saya, tapi kan sebelum-sebelumnya parah itu pemain-pemain. Casemiro dibeli terlalu mahal. Rafael Varane dibeli terlalu mahal. Jadon Sancho mahal banget. Tidak perform. Kemudian Anthony mahal banget. Tidak perform. Ya, jadi diwarnain oleh yang begitu. Celakanya orang-orang ini begitu dibuang pemain bermasalah ini. Ya, kecuali Jadon Sancho itu memang udah nggak tahu saya ya. Tapi seperti Anthony dibuang. Perform do di Betis. Kemudian yang gue paling sebel itu adalah pada saat dibuangnya McTominay. Seorang pemain yang sangat full effort. 120% dari effortnya itu adalah bermain total gitu. Gak pernah komplain, dijadikan pemain cadangan. Masuk 10 menitan gak pernah komplain dan perform gitu, dibuang. Aduh, saya bilang. Dan dia bukan pemain saya. Kalau Pogba dibuang mah karena attitude ya. Talenta dipikir hebat. Tapi waktunya habis tuh ngecat rambut doang. Saya nggak ada persoalan itu. Rashford kita bisa berdebat lah, ya kan. Tapi kalau Sancho udah terbukti ditaruh manapun akan begitu. Garnacho itu mestinya saya favorit banget, suka gitu. Anak muda gitu, pengagum Ronaldo yang juga saya kagumi. Tapi terakhir memang kelewatan itu. Begitu dia pakai baju Aston Villa. Menurut saya sih kuda bener dia dibuang ya. Dan kemarin saya dengar juga waktu dia diambil oleh Chelsea, pelatih Chelsea juga yang dipecat itu karena dia tuh kesel karena selalu diperintah untuk memainkan Garnacho. Ya, jadi menurut saya ini menarik. Dan Liga Inggris sekarang saya pikir menarik. Kalau kita lihat MU sekarang enggak jelek-jelek banget. Ranking 6 itu ya, 31 itu. Insya Allah lah kalau kemarin itu mesti kita punya peluang banyak sekali MU itu untuk menjadi 4 besar, 5 besar atau 3 besar. Kalah enggak aja, kalah dari Everton. Kemudian kemarin draw lawan Leeds, draw dengan juru kunci Wolverhampton. Aduh, kesel kita. Gitu loh. Dan Amorim tuh kopah gitu. Kemarin terlalu sering memainkan 3-4-3. Walaupun terakhir coba dia, ini kan dia tetap aja begitu. Ya, kebaca gitu. Ya bolehlah kita ngomong sekarang dia tidak perform karena berapa pemain yang bagus. Diallo, Mbemo bermain di Piala Afrika ya, mulailah. Dan beberapa pemain cedera ya, Maguire cedera, semua banyak sekali. Matthias De Ligt cedera ya, dan kemudian beberapa pemain juga cedera ya. Tapi kan nggak bisa itu dijadikan alasan utama orang melihat ya, karena fans MU itu berharap yang lebih baik lah. Ya tolong hargain juga lah, kesetiaan kita luar biasa. Tapi ya itulah fans MU, mau nomor 15 tetap dukung ya. Asal jangan terdegradasi aja gitu, tidak akan mendua. Itulah ujian ya, kalau kita mau menilai kesetiaan kita terhadap klub kesayangan ya jadi fans MU aja lah. Juara paling banyak di Liga Inggris sempat, kemudian tiba-tiba nomor 15 gitu, dan still okay itu, tetap bangga gitu walaupun kecewa gitu. Saya tuh selalu menikmatin komen-komennya Imut Cabil. Bro, jadi keren gitu ya. Jadi itu yang terjadi. Tapi kalau kita lihat ke Liga Inggris juga menarik sekarang. Arsenal leading ya cukup jauh dari nomor 2 aja Manchester City, dan selalu mengatakan kalau ini kan udah 20 game ya, udah ke minggu 20. Pertengahan musim itu minggu ke-19. Dan ada lagi cut off itu adalah Boxing Day. Banyak yang mengatakan bahwa kalau juara di Boxing Day akan menjadi juara. Nah, Arsenal ini lagi juara di Boxing Day, tertinggi poinnya. Apakah Arsenal akan menjadi juara tahun ini untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun terakhir zaman Arsene Wenger? Baik, kita tunggu, karena Arsenal ini punya penyakit.
Biasanya di awal-awal bagus, di minggu terakhir itu apapun alasannya itu karena cedera lah, karena apalah gitu ya. Kemudian menjadi merosot dan tidak menjadi juara itu berkali-kali. Juaranya diambil City lagi, City lagi. Tahun ini saya pikir ujian untuk Arteta. Saya dengan Koci pernah ngebahas. Ini karena Arteta bukan quality pelatih yang bisa memenangkan kejuaraan. This is about mentality. Itu yang saya sampaikan. Tapi baik, kita lihat kenapa sekarang. Yang menarik juga Liverpool yang kemarin juara demikian powerful, sekarang waduh di bawah tuh. Ya cukup jauh selisih poinnya. Manchester City yang dulu hampir sulit untuk dikalahkan, 2 musim ini sering banget dikalahkan. Kita berteori mungkin Pep-nya udah jenuh gitu ya. Atau ada pemainnya Gundogan pernah keluar segala macam ya. Jadi menurut saya ini menarik nih. Dan menarik banget di papan-papan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu selisih skornya itu deket-deket banget. Ya, dan kemudian sekarang ada kejutannya Aston Villa sekarang menjadi 3 besar, 4 besar ya. Jadi satu ancaman. Jadi menurut saya Unai Emery saya selalu mengatakan adalah pelatih yang baik banget. Kenapa MU ngambil dia aja sih? Jadi kita sekarang juga lagi menebak-nebak siapa sih calon pengganti Amorim. Ya sekarang sih caretaker-nya adalah Fletcher ya. Fletcher. Tapi saya pikir ini udah katakan pelatih sementara. Mungkin sampai akhir musim. Ya silakan yang mau nebak-nebak, yang ngusul-ngusul. Menurut kamu siapa sih yang paling pantas untuk melatih MU? Apakah Zinedine Zidane? Soal namanya muncul. Apakah Mourinho akan comeback? Apakah alumni-alumni dari MU ya yang akan mendapatkan kepercayaan? Solskjaer ya ada di situ ya, ada beberapa nama yang lain ya. Apakah siapa gitu? Asal jangan nyebut STI aja gitu. Jadi inilah hebatnya atau menariknya sport. Haruskah saya kayak kemarin, kalau saya nggak nonton menang tuh MU. Kalau saya nonton udah jam 3 pagi tungguin kalah. Jadi beberapa netizen bilang, Mas MU jangan nonton lah biar MU menang. Kadang-kadang iya juga loh. Istri saya juga bilang begitu loh. Tapi bola adalah bola, MU adalah MU. Saya tahu banget tuh. Kalau saya ke Inggris gitu, orang Inggris ya zaman Premier League main dengan tidak main tuh beda. Wah kalau lagi tidak musim gitu, off season tuh mereka aristokrat, jaim gitu ya. Wah gimana ya. Tapi kalau begitu Premier League main, apalagi kita di kafe-kafe, di bar-bar spotnya, wah teriak kata-kata macam-macam kata-kata kebun binatang itu muncul. Wah mereka teriak-teriak, mereka ngebir gitu. Jadi kayak bener kata untuk di Inggris, Italia itu bola itu udah kayak agama ya. Dan semua orang fanatik dengan klubnya masing-masing. Anda jangan pernah pakai jersey MU misalnya ke stadionnya Etihad City, itu masih jadi persoalan. Saya kemarin dengan teman saya pernah nonton Chelsea lawan MU di Stamford Bridge. Waduh, capek juga gitu. Tahu-tahu saya dapat tiket karena kita belinya tiket dari calo gitu, dapat di sectionnya Chelsea. Waduh, saya hampir beberapa kali mau dipukul orang karena begitu MU-nya ngegolin kan refleks gitu. Wah, saya diperingkat, saya disikut gitu. Waduh, saya bilang gitu. 5 menit sebelum game berakhir, saya harus keluar. Saya ngeri banget, saya diincar itu tuh dikeroyak, hooligan segala macam ya. Jadi segitunya. Dan itulah perbincangan pagi ini ya tentang bola. Sementara saya ada ini ruangan saya di Rebana gitu ya. Sementara kita nunggu rapat berikutnya, ya udahlah kita iseng-iseng podcast. Semoga ini menjadi satu ya kalau Anda mau dengerin, syukur-syukur sama. Kalau nggak sama nggak apa-apa. This is football. Mari kita mencintai klub kita masing-masing. Bye-bye.